Selamat pagi, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Menerapkan Pendirian Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, seandainya kita mendengar orang berkata, orang ini kok nggak punya pendirian. Kira-kira apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Ya, tentu yang pertama yang ada dalam pikiran kita adalah orang tersebut tidak memiliki satu keyakinan. Keyakinan itu bukan hanya sekedar percaya. Orang yang tidak yakin artinya dia tidak mantap dengan apa yang dipercayainya. Kemudian tidak punya pendirian di situ juga artinya tidak punya komitmen, tidak punya keberanian. Terus juga bisa diartikan tidak berani membayar harganya. Nah, kita akan baca bersama-sama dari 1 Petrus 4 ayat 1. Ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa versi standar, ya. Firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, karena Kristus sudah menderita secara jasmani, jadi badani itu sama dengan jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang telah menderita secara badani, dia tidak lagi berbuat dosa. Nah, ini adalah beberapa fakta bahwa Kristus itu bukan hanya menderita secara psikis atau mental. Jadi kalau kita saat ini dalam mempertahankan iman kita, itu kita hanya menerima beban psikis atau tekanan psikis saja. Tidak masuk ke badani. Tuhan belum izinkan kita untuk menderita secara badani. Ya. Penderitaannya, bahkan kematiannya bukan disebabkan oleh kesalahan, dosa, atau pelanggarannya. Itu fakta yang pertama. Ya. Tentu dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menerima sesuatu yang buruk, kemudian kita cek juga kita nggak salah apa-apa, hati kita sering keronto-ronto kalau orang Jawa itu ya. Jadi merasa kok hidup saya sesulit ini, padahal saya nggak salah apa-apa. Terus orang bilang, wah nasib saya memang jelek. Arti dari kata itu adalah Tuhanlah yang memberikan penderitaan kepada saya, atau garis hidup saya memang begini. Jadi aspek yang membuat susahnya itu adalah Tuhan gitu ya. Kemudian kondisi tersebut sebagai bentuk dari protes, komplain, atau bahkan marah kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan nasib saya apes, kita barangkali pernah mengalami dalam sehari ada beberapa kejadian yang tidak kita harapkan terjadi berturut-turut begitu. Kita langsung jengkel, dasar nasib apes gitu ya. Kita komplain, kita marah sama Tuhan. Nah, itu adalah fakta yang Tuhan Yesus alami begitu. Tetapi dari kesaksian murid-muridnya tidak ada satu perkataan atau sikap hidup yang menyatakan bahwa dia komplain, marah terhadap Bapa yang mengutus dia. Fakta-fakta lain tentang Tuhan adalah dilahirkan dari golongan masyarakat yang rendah, dilahirkan dengan cara pandang
dengan cara yang dipandang negatif, belum menikah tapi sudah hamil. Kemudian tampil dalam strata kehidupan yang rendah sebagai tukang kayu. Jadi di dalam hidupnya tidak ada kemapanan, tidak ada satu kepastian ekonomi, tidak ada satu kepastian posisinya di mata masyarakat, tidak ada. Kemudian banyak yang mempertentangkan pengajarannya, terutama dari golongan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ya, dari imam-imam. Kemudian biasa memperoleh ketidakadilan. Dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi faktanya bukan terima kasih atau rasa syukur, tetapi justru menuduh melakukan kesesatan dan pelanggaran terhadap Taurat. Mati dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, sekali lagi dari fakta yang kita saksikan dari firman, yang merupakan tulisan dari saksi-saksinya, Tuhan tidak pernah komplain. Dia tidak pernah mengungkapkan penyesalannya atau ketidakpuasannya terhadap Bapa. Yang faktanya ketika dia berada di dalam misinya Allah, dia mengalami sesuatu yang jauh sekali dengan ekspektasi manusia pada umumnya. Nah, adakah kita mengalami kondisi kehidupan yang sama seperti dia? Saya pikir jauh sekali, atau belum diizinkan. Berbeda sekali. Kita berada dalam posisi yang jauh lebih mudah, bahkan kita sendiri seringkali tadi tidak punya pendirian, ya, menghilangkan jejak penderitaan dia di dalam hidup kita. Kita pengennya cari yang gampang, pengennya cari yang instan, pengennya cari yang tidak berisiko, pengennya tidak menunjukkan iman yang kita yakini di dalam dia. Itu faktanya. Sulit rasanya membayangkan seandainya kita mengalami seperti apa yang Tuhan rasakan selama hidup ini. Barangkali yang kebayang adalah ketika dia dielulukan ketika masuk ke Yerusalem, ya. Banyak orang melepaskan jubahnya, ada sambutan daun palem. Tapi kalau kita lihat persentase hal itu di dalam Kristus itu tidak ada dari 1%-nya saja. Yang 99%-nya adalah kehidupan kesaksian dia yang diwarnai dengan ketidakadilan, ketidakpercayaan, bahkan closing-nya dia diperlakukan dengan cara yang mengenaskan. Nah, dalam firman itu dikatakan, perkuat dirimu dengan pendirian yang seperti itu, ya, di dalam BIMK tadi. Perkuat dirimu dengan pendirian yang seperti itu. Jadi Kristus memiliki pendirian atau sikap hidup yang sangat jelas. Ya, dimanapun ia menunjukkan komitmen yang kuat karena keyakinannya terhadap Bapa. Sekalipun di dalam kehidupannya dia mengalami banyak hal yang berbeda dari apa yang diharapkan manusia pada umumnya. Saya yakin Tuhan Yesus punya pilihan penuh. Ya. Dia bisa memilih kehidupan yang agar bisa dihargai oleh siapapun, karena di dalamnya ada kemampuannya, yaitu kemampuan manusia Allah. Dia bisa menempatkan dirinya dalam kondisi seenak apapun, tetapi semuanya itu bukan sesuatu yang dia pilih, tetapi yang dia pilih adalah satu representasi keinginan Bapa sepenuhnya. Nah, dalam kalimat penutup firman itu adalah orang yang berani membayar pendirian dengan kerelaan untuk menderita secara fisik. Jadi sekali lagi, level hidup kita saat ini, kita sedang menderita secara psikis atau mental, ya. Sekalipun dalam aturan kita itu sama kesempatan kedudukannya di masyarakat, tapi dalam praktek kehidupannya kita dibedakan karena keyakinan kita pada Tuhan.
Seringkali orang ngomong seenaknya, tapi ketika salah ngomong kita langsung dihakimi sesuatu yang tidak masuk akal. Itu memberikan tekanan psikis. Tetapi di sini katakan, ketika seseorang berani membayar imannya dengan kerelaan untuk menderita secara fisik, atau jasmaniah, atau badani, maka orang itu berani menyaksikan dirinya untuk tidak ikut dalam dosa yang biasa dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam hal misalnya ketika kita makan, apakah kita berani menunjukkan iman kita di tengah-tengah orang yang tidak mempercayai Tuhan, atau kita hanya berdoa di dalam hati kita? Ketika kita harus menyatakan iman kita, ya kalau dengan orang-orang pada umumnya barangkali itu bisa dilakukan dengan mudah, tetapi kalau itu dengan atasan kita, dengan pemimpin kita di dalam pekerjaan, apakah kita tetap berani menyatakan siapakah kita? Ya, tentu sikap yang demikian itu adalah sikap yang menyadari kerelaan atau melengkapi dengan kerelaan untuk diperlakukan secara apapun. Orang yang seperti itu katanya sudah bebas dari dosa. Dia menutup peluang untuk dosa menggunakan tubuhnya dalam hal-hal atau keinginan di luar kehendak Allah. Jadi kalau kita saat ini masih diizinkan mengalami tekanan mental atau psikis, itu harus kita tingkatkan lagi dengan kesediaan kita untuk berani menderita secara jasmaniah, badaniah. Karena hal itu menunjukkan bagaimana sikap iman kita untuk bersiap terhadap resiko yang lebih besar dari apa yang kita hadapi saat ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa.